Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ya, sahabat Ya. keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, senang rasanya di kesempatan kali ini dalam program Lagi On Air kami Ya. hadir menyapa Anda semuanya. Ya, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin serta ya rabbal dalam alamin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal Baik, kita alamin ya. akan melanjutkan Betul. pembahasan bersama narasumber kita ya, Ya. dan tentunya di Senin kemarin dan kemarinnya lagi Betul. kita telah membahas Senin sebelumnya ya. betul bagaimana cara berinteraksi sosial Ala Nabi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Sallallahu alaihi dengan wasallam. narasumber yang sama Iya. kita akan membahas di kesempatan kali ini mengenai kiat dicintai manusia ya, Ala kiat Nabi agar Muhammad dicintai ya. manusia ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tentunya banyak juga orang yang mengejar cinta, kemudian mengejar perhatian orang, bahkan ada orang yang istilahnya caper, Iya, caper. cari perhatian. Atau jangan-jangan cari perhatian ala Nabi. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ternyata ada kiatnya nih dari Betul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bahas di kesempatan kali ini bersama narasumber kita, dan kita sapa terlebih dahulu beliau. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahaluka Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita juga mengajak sahabat betul. keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang ingin bertanya nantinya, silahkan di 061 79442282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 0852 7115 3456. Baik Ustadz, ini mengenai kiat dicintai manusia ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, yang pertama mungkin Ustadz bisa dijelaskan, penting nggak Ustadz dalam kehidupan ini kita itu dicintai manusia, karena kan banyak orang yang mengatakan ya udah antara manusia itu ada yang Nggak bilang perlu gitu ya. bodoh amat, Bodoh yang penting amat gitu. Allah dan Rasulnya lah gitu Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Menjawab pertanyaan Akhi Fatur tadi, bahwa penting nggak sih kita meraih atau mendapatkan cinta manusia. Sesungguhnya meraih dan mendapatkan cinta manusia itu adalah wasilah, salah satu sarana agar supaya dakwah yang kita berikan dan kita sampaikan agar mendapat respon positif dari mad'u kita, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang menjadi objek dakwah kita. Nah, kalau dari awal mereka sudah tidak menyukai kita, Benci gitu atau ya. benci, tidak suka, maka dia sudah fobia. Artinya nanti melihat judul ceramah kita aja di WA atau di di Selebaran televisi, gitu ya. selebaran, di radio, dan bahkan di TV, mereka sudah tidak suka gitu. Betul. Melihat temanya saja atau orangnya saja dia tidak asik lah gitu, atau tidak suka lah gitu. Baik. Bagaimana pula kita berharap agar supaya dakwah atau materi dakwah yang kita sampaikan itu sampai kepada mereka. Nah, demikian. Baik, Masya Allah. Dan penting juga nih Nas, Iya, antum berarti sangat penting. betul, mencari cinta calon mertua. Bodoh amat. Baik Ustadz. Iya. Nah, tentunya kan tadi ada pentingnya juga bagaimana kita itu agar meraih cinta manusia, dan salah satunya adalah untuk wasilah supaya mereka menerima dakwah kita. Nah Ustadz, langsung ke poin-poin saja nih Ustadz. Kiat pertama nih Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kiat pertama adalah membaguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan istri di rumah, anak-anak di rumah, hubungan kita dengan kolega kita, teman-teman sekantor kita, satu tempat kerja kita, tetangga kita, orang yang dekat dan orang yang jauh, sekalipun Allah akan memperbaiki hubungan kita. Sebab
hati kita ini, hati manusia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membolak-balikkan cinta itu kepada siapa yang dikehendakinya. Memberikan cinta dalam hati-hati manusia itu kepada siapa yang dikehendakinya. Tentu dalam hal ini semakin bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin baik pula Allah berikan ya tanamkan di dalam hati-hati manusia itu rasa cinta kepada kita. Tentu bagaimana kita meraih dan mencapai cinta itu? Makanya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat kita, memperbanyak zikir kita, memperbanyak puasa kita, dan segenap aktivitas hari-harian kita. Nah, sebut saja ringkasnya adalah memperbanyak khabi'ah. Khabi'ah itu adalah amalan yang tersembunyi dan sangat rahasia dan tidak diketahui oleh seorang pun kecuali pelaku amal itu dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kita sebut saja ada beberapa contohnya. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, beliau ini adalah seorang tabi'in, ulama, ahli ilmu juga, tapi kecintaan manusia terhadapnya luar biasa, sangat luar biasa. Nah, bagaimana itu? Ternyata dia memiliki khabi'ah, yaitu amalan yang sangat rahasia, tidak diketahui kecuali Allah dan dirinya saja. Nah, pernah suatu ketika ada seorang muridnya penasaran, ingin sekali mengetahui apa sih amalan rahasia Abdullah bin Mubarak ini, sehingga ia begitu dan sangat dicintai oleh manusia. Maka suatu ketika dia melakukan safar, perjalanan jauh bersama gurunya Abdullah bin Mubarak ini. Kemudian di tengah jalan mereka istirahat, lalu masuk ke sebuah ruangan yang sangat gelap. Belum dihidupkan siraj atau lambah atau lampu teplok lah kalau dulu. Nggak ada lampu yang LED seperti sekarang ini kan gitu. Nah, sembari yang lain menyiapkan lampu itu dan mengisi minyaknya, lalu menyalakannya. Setelah menyala, kemudian Abdullah Mubarak ini dilihat oleh salah seorang muridnya ini, jenggotnya telah dibasahi oleh air matanya. Lalu setelah lampu dihidupkan, kemudian dia mengusap bekas air mata di pipi dan di janggutnya. Kemudian berlalulah safar itu, kemudian ditanya oleh muridnya ini, wahai Ustadz, kan gitu, apa yang membuatmu nangis di saat tadi kita masuk ruangan yang gelap sebelum dinyalakan lampu? Kemudian dia mengatakan, jangan kau tanya itu. Gitu. Artinya dia enggan untuk memberikannya, memberitahunya. Kemudian muridnya ini memaksa, wahai guru, apa yang menyebabkanmu menangis? Mungkin kemudian penasaran lah ya. penasaran sekali. Kemudian Abdullah bin Mubarak terpaksa menjawabnya. Dia mengatakan, ketika kita masuk tadi ke dalam ruangan yang gelap itu, aku hanya menghayal begitu, bahwa seperti ini dan bahkan lebih buruk lagi, lebih gelap gulita lagi nanti keadaannya di kubur. Lalu aku sangat takut dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau aku adalah orang-orang yang digelapkan kuburnya. Lalu sebab itulah aku menangis, wahai muridku, katanya. Nah, demikianlah kisah itu dengan singkat. Ya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah Ustaz, tadi kan hubungannya ini ketika kita ingin dicintai manusia kan kita harus baik hubungan dengan Allah. Betul. Ustaz. Nah kadang apakah ini juga termasuk nih Ustaz ketika ada permasalahan sedikit keanehan nih Ustaz di keluarga, misalkan suami merasa istri itu cemberut gitu ya. Betul. Kemudian Merajuk, ya. anak-anak juga merasa menjengkelkan gitu Ustaz. Apakah ini pengaruh juga terhadap dianya dengan Allah gitu Ustaz? Ya, bisa saja, dan ini sangat memiliki korelasi, memiliki hubungan yang sangat kuat, sebab Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna Allah Ta'ala idha ahabba abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama' fayaqul inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yudha' lahul qabul fil ard.
Yang artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Iya. maka Allah menyeru Jibril lalu mengatakan kepadanya, wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di penduduk langit. Kemudian dia menyampaikan, wahai penduduk langit, bahwa sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai kalianlah ia. Lalu kemudian dia dicintai oleh penduduk bumi, kemudian penduduk langit, kemudian diterima pula lah dia, disenangi dan dicintai oleh penduduk bumi. Termasuk istrinya, kalau memang sangat kuat, dia memiliki ibadah yang sangat luar biasa, kemudian memiliki khabi'ah, maka niscaya Allah akan mengatur itu semua. Allah akan menyematkan cinta-cinta di dalam hati-hati manusia, termasuk ya hati istrinya, hati anak-anaknya. Jadi kalau di rumah wajar-wajar saja. Kalau seorang muslim itu jauh dari Allah, ya kurang ibadahnya, maka niscaya hatinya akan keras. Bisa jadi di rumahnya pun berantakan gitu ya. Begitu. Sering terjadi perang dunia. Nah, intinya kalau kita mau dibenahi Allah, keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita, maka bangunlah dan baguskanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Baik, ta'ala. Masya Allah. Ya, Nah, ini Insya sangat luar biasa nih. Jarang orang yang tersadar seperti itu. Betul. Yang malah misalkan suami atau istri menyalahkan istrinya atau suaminya gitu, Ustaz, dengan hal-hal Saling menyalahkan ya. saling menyalahkan, bukan kembali kepada kepada hubungan dia dengan Allah gitu, Ustaz. Baik Ustaz, Masya Allah, ini kiat yang pertama kira-kira sudah ada habis nggak? Ustaz. Ya, sebenarnya masih ada beberapa kisah. Di antaranya adalah kisah Ali bin Al-Husain, Iya. bahwasanya ketika beliau wafat, terputuslah al-mirah. Al-mirah itu makanan yang biasanya disampaikan kepada masyarakat di tengah malam. Lalu di pagi hari ketika bangun, di depan pintu rumah masyarakat itu sudah tersedia makanan. Dan yang diberikan nggak tahu siapa yang ngirim. Dan yang memberikan tidak diketahui siapa orangnya. Lalu setelah dia mati, meninggal dunia, Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib ini cucunya cucunya sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika dia meninggal dunia lalu lakukanlah fardu kifayahnya, dimandikan, lalu mereka menyaksikan bahwa di punggung Ali ibn Husain ini ada terdapat bekas hitam begitu. Karena mungkin karena setiap hari dia memanggul makanan-makannya itu tadi, sehingga berbekas. Sebagaimana kalau kita bersalaman dengan tukang bangunan, biasanya tangannya agak kasar begitu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu terputuslah makanan, baru masyarakat itu mengetahui bahwa selama ini orang yang membagikan makanan itu adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah khabiahnya. Dia melakukan amal kebajikan tidak diketahui kecuali Allah dengan dirinya saja. Nah, contoh-contoh seperti inilah mestinya kita lakukan agar supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungannya dengan kita dan memperbaiki hubungan kita dengan manusia di bumi ini. Luar biasa ya. Ini adalah amalan-amalan yang harus disembunyikan dan bahkan yang tahu itu dia sama Allah gitu. Tapi malah zaman sekarang ini Ustaz, banyak orang yang sikit-sikit ibadah itu justru ditampakkan. Malah kebalikannya nih Ustaz. Baik Ustaz, kita tahan ya, dan kita akan rehat sejenak. Dan sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, nanti di segmen kedua kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi silakan di 061 79442282, atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 0852 7115 3456. Baik, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi On Air.